Saya tahu banyak subscriber saya itu nonton Bang Refli semua itu. Makanya kemarin di saat kita bikin konten kita kan menunjukkan nih, ya kalau Bang Refli kena kita kena juga gitu. Jadi karena memang ada kedekatan secara emosional kita. Jadi dari 7 bulan yang lalu memang kami merasa agak janggal Bang. Karena ternyata pelapornya bukan korban. Dan itu setelah kami tanyakan kepada mereka bahwasanya nggak ada hubungan dengan korban. Jadi pelapor ini sebenarnya ini masalah pribadi ya, kalau kami lihat. Akan tetapi akhirnya sampai menyeret mereka. Akan tetapi kalau kita cuma dengar berita di media kan, pada waktu itu media ini semuanya mengangkat berita ini dengan berita cabul Bang. Tapi saya punya kecurigaan saya itu adalah pelapor kenapa bukan korban. Nah karena saya orangnya suka investigasi. Kalau boleh tahu pelapornya itu siapa? Siapanya yang diduga pelaku? Fahim, istrinya Fahim. Oh, yang melaporkan istrinya? Kiai Fahim itu ditahan sampai 2 kali masa penambahan masa tahanan. 2 kali. Nah, akhir bulan Maret, kami ingat itu kami bertiga, sama 3 orang ini, kami datang ke Polres Jember untuk mencoba untuk merubah BAP. Karena mereka ini mengakui tidak ada pencabulan itu. Tapi yang lucunya, setelah kami bulan Maret akhir itu datang ke Polres Jember, itu kami mau rubah BAP, Polres Jember mengatakan udah nggak bisa karena sudah P21. Nama saya Kamila dan saya mewakili teman-teman saya. Saya akan menceritakan semua hasil BAP, bahwasannya dalam BAP itu kami tidak pernah mengatakan cabul maupun dicabuli oleh Buya. Tapi kenapa di dalam BAP itu kami itu ada pencabulan dan juga ada pelecehan dengan Abuya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren nih, keren jelas. Ya, sahabat RH sekalian, saya ada tamu zooming ya. Saat video ini diambil malam hari, itu biasa sobat malam hari saya. Long time ago, not to see you ya. Babe Aldo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Refli. Ini luar biasa ini. Tiba-tiba kok ada 3 orang di samping Babe. Iya, Bang. Ini mereka adalah santriwati Pondok Pesantren Al Jalil 2 yang Babe nggak ini dulu, nggak menyapa sobat RH sekalian dulu dong. Oh iya, buat sobat RH, saya tahu banyak subscriber saya itu nonton Bang Refli semua itu. Makanya kemarin di saat kita bikin konten kita kan menunjukkan nih, ya kalau Bang Refli kena kita kena juga gitu. Jadi karena memang ada kedekatan secara emosional kita. Saya termasuk subscriber Bang Refli juga soalnya. Oh sama, saya semuanya. Subscriber Babe Aldo juga. Ya, Be. Ya, Bang. Babe sengaja saya undang ya untuk bicara mengenai kasus yang sudah lama viral. Dan saya ingin sekali mengangkat kasus ini, tetapi barangkali belum menemukan traffic dan lalu lintas yang baik kemarin-kemarin. Dan ternyata Babe ada di sekitar situ ya, soal kasus Gus Fahim atau Fahim Mawardi. Nah, Babe bisa jelaskan dan
terima kasih. Ternyata Babe membawa Sokol yang dikatakan sebagai korban, ya. Tapi untuk sobat era sekalian, di mana saya belum pernah mengangkat kasus ini, barangkali bisa dijelaskan, Be. Kasus Gus Fahim itu kasus apa dan kemudian sampai tahap apa sekarang ini? Baik, kalau kasusnya sendiri, beliau itu dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap santri-santrinya. Korbannya itu dari mulai awal itu ada yang bilang 17, 11, sampai terakhir 4. Nah, di antara 4 itu 3 ini yang salah satu dari mereka ini, dari 4 itu, Bang, yang nggak ada. Oh, salah 3 dari 4. Iya, 3 dari 4. Oke. 3 dari 4 korban. Jadi dari 7 bulan yang lalu memang kami merasa agak janggal, Bang. Karena ternyata pelapornya bukan korban. Dan itu setelah kami tanyakan kepada mereka bahwasanya nggak ada hubungan dengan korban. Jadi pelapor ini sebenarnya ini masalah pribadi ya, kalau kami lihat. Akan tetapi akhirnya sampai menyeret mereka. Dan sekarang sekarang peristiwa hukumnya sudah sampai ke sidang vonis mestinya. Mestinya kemarin tanggal 10 sidang vonis. Tapi majelis hakim menunda 1 minggu lagi. Kami nggak tahu alasannya apa. Alasan normatifnya itu majelis hakim belum menentukan sikap sepenuhnya untuk memutuskan vonisnya berapa, Bang. Begitu, Bang. Iya, kalau boleh tahu kasus ini kapan menyeruaknya, Be? Januari. Bulan Januari. 2 Januari? Bulan Januari, saya tanggalnya kurang, kalian ingat? Oke, bulan Januari tahun 2023, Bang. Tahun 2023, jadi sudah 8 bulan ya. Betul. Kurang lebih. Betul. Jadi persisnya adalah Gus Fahim ini sebagai pemilik pondok pesantren ya. Pengasuh. Pengasuh pondok pesantren apa namanya? Al-Jalil 2, Jember. Pondok pesantren Al-Jalil 2 Jember. Iya. Di mana Babe sekarang tinggal ya? Babe kan tinggal di Jember sekarang. Saya di Jember tapi bukan di pondok pesantren, saya ngontrak rumah, Bang. Iya. Pokoknya antara Jember Jakarta 2J ya. Iya, 2J gitu. Nah, jadi pesantren Jalil 2 ini Gus Fahim itu salah satu pengasuhnya dan dia dituding, dilaporkan melakukan pencabulan ya. Betul, Bang. Terhadap 4 santriwati. Awalnya lebih banyak. Iya, awalnya lebih banyak. Tapi antaranya ada di sini. Iya, kasus betul. itu sudah bergulir sampai pada tahap seharusnya pembacaan putusan, vonis. Iya, vonis. Pengadilan Negeri Jember ya. Iya. Kapan rencana vonisnya? Tanggal 16, Bang. 16 Agustus. kapan? Agustus. 16 Agustus. Iya. Ditunda dari tanggal sebelumnya tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10. Iya. Siap. Kita tidak ingin membela siapa-siapa. Yang kita ingin bela adalah kebenaran. Betul. Kenapa Babe kemudian tiba-tiba terpanggil untuk membawa atau mau menjadi juru bicara kepada RH Channel? Karena saya tentu kan harus menjaga kredibilitas. Babe membawa 3 orang sokol disebut korban, tapi apakah mereka korban betul atau tidak? Silakan Babe jelaskan. Dan kemudian barangkali dikasih kesempatan mereka untuk berbicara. Ini mohon maaf ya, karena saya di luar, suara saya ini bisa terdengar, bisa tidak, tetapi mudah-mudahan cukup jelas ya. Insya Allah jelas, Bang. Sangat jelas. Oke. Baik. Ini agak panjang sedikit, Bang, saya menceritakan. Silakan. Awal saya datang ke sini itu karena memang Kiai Fahim ini kan kebetulan satu perjuangan lama kita. Artinya beliau adalah orang yang saya pernah bikin konten bareng lah sama dia. Akan tetapi kalau kita cuma dengar berita di media kan, pada waktu itu media ini semuanya mengangkat berita ini dengan berita cabul, Bang. Tapi saya punya kecurigaan saya itu adalah pelapor kenapa bukan korban. Nah, karena saya orangnya suka investigasi. Kalau boleh tahu pelapornya itu siapa? Siapanya yang diduga pelaku? Fahim, istrinya Fahim. Oh, yang melaporkan istrinya? Iya, betul. Oke, sudah cukup. Silakan terus. Ya, jadi dari itu kami menduga ada motif kecemburuan. Itu awal saya. Oke. Ya, akhirnya saya datang ke Jember, saya bertemu sama mereka, saya tanyakan,
Mereka mengakui tidak ada itu pencabulan. Dan sampai di sidang ini kami harus bertahan Bang, karena memang prosesnya juga janggal Bang. Proses itu janggal, kenapa saya katakan janggal? Kiai Fahim itu ditahan sampai 2 kali masa penambahan masa tahanan. 2 kali. Nah, akhir bulan Maret, kami ingat itu kami bertiga, sama 3 orang ini, kami datang ke Polres Jember untuk mencoba untuk merubah BAP. Karena mereka ini mengakui tidak ada pencabulan itu. Tapi yang lucunya, setelah kami bulan Maret akhir itu datang ke Polres Jember, itu kami mau rubah BAP, Polres Jember mengatakan udah nggak bisa karena sudah P21. Nah, P21-nya itu di awal Maret. Saya lupa tanggalnya antara 7 atau 8 gitu. Waktu P21 mereka diperiksa sebagai saksi? Enggak Bang, cuman BAP aja. Oke. Cuman BAP. Sampai singkat cerita, sampai persidangan. Persidangan itu dilakukan seminggu 2 kali. Menghadirkan saksi-saksi termasuk mereka. Dan juga ada 10 anak 10 anak pondok yang cuman saksi ya, bukan korban. Kalau ini kan saksi korban. Ya. Tapi mereka di BAP mereka ya? Iya, di BAP mereka. Mereka semuanya di dalam persidangan itu mencabut BAP, Bang. Merubah BAP. Jadi ketika BAP mereka mengaku dicabulin. Mungkin ya, katakanlah begitu. Tapi dalam persidangan mereka cabut semua itu. Iya, karena mereka merasa diintimidasi dan ditipu, Bang. Oke. Ya, ada ucapan ini nih di fakta persidangan, ada yang sampai ditarik cadarnya, ditarik jilbabnya, ada yang diancam kalau nggak mau ngakuin ini nanti kena penjara 8 tahun. Ada yang mengatakan nanti BAP dirubah setelah tanda tangan. Iya. Ya. Nah, yang lucunya Bang, setelah sidang ini selesai pemeriksaan saksi-saksi semua, itu jaksa masih menuntut dengan 10 tahun penjara. Ini yang membuat kami janggal, Bang. 10 tahun penjara dengan tuduhan apa? Pencabulan. Pencabulan. Kecil, anak di bawah umur. Pencabulan terhadap murid-muridnya, penyalahgunaan. Ini mohon maaf, di antara murid-muridnya ini ada nggak yang di bawah 18 tahun? Ada 2 ini Bang, yang tengah ini udah 19 tahun. Jadi waktu kejadian dianggap melakukan pencabulan anak di bawah umur ya? Iya, betul. Iya. Yang jadi kami janggal, kami kan mengikuti proses persidangan ini dari awal, Bang. Dari awal. Sehingga hasil-hasil persidangan itu setiap sidang kami ikuti itu. Bagaimana tadi persidangan, bahkan kami juga yang mengawal mereka waktu jadi saksi di persidangan. Jadi dengan kesimpulan fakta persidangan seperti itu, kami merasa janggal. Karena bagaimana sebuah tindak pidana tetap dituntut 10 tahun dengan fakta persidangan tidak ada korban. Dan mereka sudah ada keluar hasil visum et repertum, Bang. Hasil visumnya semuanya tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual, selaput keperawanan masih utuh. Dan itu confirm semua, Be, ya? Confirm, Bang. Mereka sampai di pengadilan itu kan kalian bertemu sama polisi yang menyidik kalian ya? Iya. Oke. Berapa kali sidang itu, Be? Semuanya? Udah mungkin sekitar, saya lupa berapa jumlahnya, sekitar 14 kali loh. Oke, belasan sidang ya, belasan kali sidang. Dan ini sebentar lagi vonis. Be, bisa nggak kita mendengarkan kesaksian dari so-called yang disebut korban ini? Mewakili 1 orang nggak apa-apa Bang ya, yang suaranya paling keras. 1 orang nggak apa-apa, yang 2-nya tidak membantah yang itu. Iya. Ya, silakan cerita Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kamila dan saya mewakili teman-teman saya. Saya akan menceritakan semua hasil BAP, bahwasannya dalam BAP itu kami tidak pernah mengatakan cabul maupun dicabuli oleh Buya. Tapi kenapa di dalam BAP itu kami itu ada pencabulan dan juga ada pelecehan dengan Abuya. Tapi kami tidak pernah mengatakan dalam BAP. Kalau Gus Fahim biasa dia panggil apa? Abuya. Oh, Abuya. Oke. Ini mohon Gus Fahim usia berapa sekarang? Gus Fahim ini kira-kira di bawah saya 6 tahun lah Bang, 37, 38 lah dia. Oke, 30-an ya. Silakan teruskan. Dalam BAP itu ada kata cabul. Terus kami itu setelah polisinya itu menulis
kata-kata itu dalam BAP, kami disuruh baca ada kata pencabulan, terus kami maunya itu diganti karena kami tidak pernah mengatakan cabul dalam BAP. Terus kata polisi di sana mengatakan kalau kamu tidak mau tanda tangan, kalau kamu mau diubah, kamu akan ikut buya selama hukuman 8 tahun penjara gitu. 8 tahun? Iya. Oke. Jadi, Ya, Bang. mereka ini tidak pernah mengatakan kata dicabuli, Iya. tetapi di dalam BAP tertulis kata dicabuli, begitu? Iya, begitu Bang. Jadi adanya intimidasi, Bang. Oke, Bukan itu intimidasi yang dilakukan oleh intimidasi kan kita bicara fakta ya, penggalian Ya. fakta lanjutnya. Ya. Tapi saya ingin fakta yang paling mudah dikonfrontir oleh yang bersangkutan. Yang jelas, yang bersangkutan menyatakan tidak pernah bilang dicabuli di Ya. dalam BAP, tapi yang tertulisnya dicabuli. Ya. Waktu tanda tangan, baca nggak bahwa ada kalimat itu? Baca. Kenapa tetap ditandatangani? Karena katanya setelah BAP itu kan kami ada yang salah tuh, ada kata-kata cabul. Kami bilang ke polisi ini loh salah, ada kata-kata cabul. Iya nanti tak ganti setelah tanda tangan gitu bilangnya. Oke, jadi ada yang bilang nanti diganti setelah tanda tangan. Iya. Kalau siapa yang ngomong ini, Mbak siapa? Kamila. Mbak Kamila dijanjikan diganti atau diancam? Ada juga ya teman-teman, ada yang diancam, ada juga yang mau diganti. Kalau Kamila? Diganti. Diganti Kamila. Oh, Kamila diganti. Yang duanya diganti juga atau diancam? Diganti. Diganti. Yang satunya lagi diganti juga? Enggak, yang Anissa itu yang dia mengalami ditarik cadarnya, mengalami intimidasi fisik, Bang. Dan itu saksinya Kamila yang melihat. Oke, Anissa itu yang sebelah yang paling dekat. Enggak ada di sini. Oh, enggak ada. Oke. Ya. Siap, Bang. Oke, tetapi ya tentu kalau nggak ada kan kita akan susah konfrontasinya. Iya, Bang. Karena ada cerita seperti itu ya. Iya, Bang. Apa yang Babe harapkan dalam kasus ini kepada, sekarang kan tangannya kan di pengadilan negeri Jember, para hakim. Ya. Apakah selama persidangan itu Babe melihat ada intimidasi terhadap jaksa dan hakim, ataukah persidangannya cukup fair sehingga hasilnya bisa diharapkan, atau bagaimana, Be? Baik, kalau dari melihat dari proses persidangannya semua berjalan dengan normal kok, Bang. Semuanya normal. Ya, hanya saja kami terkejut, Bang, dengan tuntutan jaksa itu. Itu aja yang membuat kami jadi kok begini gitu. Itu kan kayak kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Iya. Jadi tetap dituntut 10 tahun juga mereka maksimal. Benar. Padahal nggak ada korban gitu, Bang. Nggak ada korban. Dan bedanya kasus Gus Nur dan Bambang Tri itu kan menyangkut presiden. Iya. Ya, ini nggak ada ini. Ini sebetulnya masalah rumah tangga. Ada apa dengan kasus ini kan gitu? Oke, yang menarik itu adalah ini kan pengaduan dari pihak istri yang bersangkutan. Iya. Itu sampai sidang istrinya tidak mengatakan sebaliknya atau misalnya dia menarik atau apa enggak ya? Enggak. Cuman hanya saja yang lucu ada satu fakta persidangan terkait si pelapor ini. Waktu di sidang ditanya apakah melihat pencabulan itu tidak. Jadi ini lucu ini. Istri sendiri tidak menyaksikan itu, si pelapor sendiri tidak menyaksikan perbuatan cabul itu. Lalu siapa saksi yang mengatakan terjadi pencabulan? Nggak ada. Nggak ada. Di persidangan tidak ada, Bang. Tidak ada. Jadi tidak ada saksi yang mengatakan terjadinya pencabulan, tetapi tetap dituntut 10 tahun. Iya. Oke, itu soalnya, Be, ya? Iya, benar, Bang. Oke. Apa yang Babe harapkan kepada hakim? Apakah Babe cukup yakin hakim akan independen menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta persidangan? Ya, kami tetap berharap hakim bisa independen ya, Bang ya. Berharap. Cuman kita harus berbuat sesuatu, artinya begini, Bang. Yang saya perjuangkan ini sebetulnya bukan hanya Fahim. Akan tetapi mereka ini masih muda, Bang. Masih anak-anak. Bahkan ada yang 2 ini masih di bawah umur. Artinya, kalau sampai Kiai Fahim ini divonis bersalah dengan perbuatan cabul,
mereka ini akan tersematkan seumur hidup mereka bahwasanya mereka korban cabul, padahal mereka bukan korban cabul. Oke, itu yang paling lebih penting ya. Paling utama, Bang, bagaimana Iya. masa depan mereka, melanjutkan kehidupan mereka, mereka itu dikatakan seperti itu. Bahkan sudah ada, itu Pondok Pesantren Al Jalil di Google Map itu udah ditulis Al Jalil Cabul. Oke. Ya, jadi ini yang menjadi masalah besar, Bang. Kenapa kami memperjuangkan sampai seperti ini? Dan mereka sampai hari ini mereka turun ke lapangan juga, Bang. Ikut. Mereka juga bersuara, bikin rekaman video, bikin surat pernyataan bahwasannya gurunya ini tidak berbuat cabul, dan itu juga dikirim ke pengadilan. Oke. Dan mereka pastinya diperiksa sebagai saksi di depan persidangan juga. Iya, mereka sudah diperiksa di depan persidangan, mengirimkan surat juga pernyataan bahwasannya mereka tidak dicabuli, dan bikin keterangan video sampai sekarang di channelnya Bang Refli Harun. Ini kan sangat aneh bin ajaib. Ya, Bang. Kalau misalnya ada tendensi politiknya, kita bisa memahami. Iya. Hukum bisa nothing, tapi politiknya berat, ya kan? Betul. Kalau Bang, ini kesannya kok seperti politik rumah tangga saja, atau ada dimensi lain yang Babe ingin sampaikan? iya, ada kemungkinan karena Kiai Fahim ini termasuk orang yang kritis juga, Bang, terhadap apa yang terjadi, khususnya terhadap paham-paham liberalisme. Oke. Pada tokoh-tokoh liberalisme itu, dan itu kelihatan juga kok ada beberapa tokoh liberal yang mendiskreditkan Kiai Fahim, itu ada. Jadi ada kemungkinannya mungkin ini masalah rumah tangga yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan itu. Oke. Jadi selama proses persidangan atau tuduhan muncul dan persidangan terakhir ini, Babe mencatat tuh ada yang mendiskreditkan, yang mengglorifikasi kasus ini? Ada. Ada, Bang. Tokoh-tokoh itu ada dan pernah saya angkat juga di channel saya. Oke. Tapi tidak ada kaitannya dengan unsur politik ya? Politik maksudnya politik yang tidak ada kaitannya sama agama, perspektif agama. Ada, Bang, ada kaitannya. Oh, ada juga. Ya, dengan golongan yang dikit-dikit radikal-radikal, Bang. Oke. Ya, karena Kiai Fahim ini dia orang yang kritis dalam hal itu. Dan dia termasuk orang yang berbicara dengan dasar memang. Oke. Begitu, Bang. Iya, Bang. Ini sebagai closing statement, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin Babe sampaikan, silakan Babe sampaikan hal-hal yang menurut Babe harus disampaikan dalam kesempatan ini. Atau kalau seandainya para saksi ingin menyampaikan, silakan juga. Siap, mending Kamila atau Jessica ada yang mau disampaikan. Kamila silakan, apa yang diinginkan biar orang tahu gitu nah. Kita semua butuh Buya dan berharap dalam vonisan tanggal 16 ini Buya segera bebas dan Buya segera berada di tengah-tengah kami, karena kami semua di pesantren sangat membutuhkan beliau. Karena beliau memang tidak bersalah, beliau hanya fitnah pelapor yang didukung oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan beliau. Ya. Itu yang lain kalau mau bicara? Mau ngomong juga? Kayaknya pemalu yang dua, Bang, kasihan. Oke. Boleh saya juga ikut yang dua tidak diintimidasi ya, tidak terintimidasi ya? Enggak, memang pemalu aja. Ini terintimidasi enggak ya? Insya Allah enggak ya? Mereka ini sudah kayak anak saya kemarin, Bang. Jadi ini tambah cerita, Bang. Selama 4 bulan mereka akhirnya tinggal bersama keluarga kami di sini. Oke. Mereka trauma, Bang. Mereka trauma. Mereka sendiri sebenarnya bukan asli Jember ya? Asli ya, Jember juga, Jember. Oke. Ya, mereka terintimidasi, dalam proses karena ada masalah ini, mereka kemudian lebih senang berkumpul dengan orang yang bisa melindunginya mungkin ya? Betul itu, Bang. Karena keluarga mereka pun itu mengalami intimidasi, Bang. Oke. Waktu proses penyidikan ini Kiai Fahim ditahan di Polres, itu ada proses intimidasi. Keluarga mereka didatangi. Nah, akhirnya mereka punya rasa trauma gitu. Makanya kami akhirnya mengamankan mereka dalam tanda kutip. Dengan izin keluarganya. Atas izin keluarganya. Jadi orang tuanya pun menyerahkan kepada kami di sini, Bang. Jadi sebetulnya ada hal yang mau disampaikan. Ya, jadi begini, Bang. Ini selain langkah-langkah hukum yang kami sudah ambil, kami juga sudah menyurati surat permohonan perlindungan hukum ke Mahkamah Agung.
Komisi Kejaksaan, Kejaksaan Agung, Komisi 3, Menkumham, Menko Polhukam, Komnas HAM. Kami bersurat kepada lembaga tinggi tersebut. Kami juga ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia. Ke Komisi Yudisial juga ya? Kenapa Bang? Komisi Yudisial juga? Komisi Yudisial, ya ada juga Komisi Yudisial. Kami sampaikan ini surat ini memohon perlindungan hukum terhadap Kiai Fahim Mawardi. Karena kami melihat ini memang murni kriminalisasi. Ini bukan lagi tentang opini saya, ini kriminalisasi atau pembelaan saya, bukan. Tapi ini menurut fakta persidangan. Dan kami berharap hakim besok memvonis dengan keputusan yang adil. Sesuai dengan fakta persidangan. Selama ini pemberitaan itu miring sebelah, Pak. Masih ada juga pemberitaan yang memberitakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Sehingga mereka di dalam keluarganya ada yang saya nggak sebutkan yang mana salah satu itu sampai berantem sama saudaranya karena disebut mereka ini korban cabul gitu Bang, udah nggak perawan. Padahal bukti visum itu bukti yang sangat kuat bahwasanya mereka masih dalam keadaan perawan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Jadi sebenarnya ini informasi kepada seluruh umat Islam, seluruh rakyat Indonesia bahwasanya terjadi peristiwa seperti ini. Sehingga hakim-hakim juga, Hakim Pengadilan Negeri Jember besok itu memutuskan bahwasanya masalah ini sudah jadi masalah nasional. Bukan hanya masalah di Jember. Karena sampai hari ini Bang Refli aja mungkin baru tahu ini. Iya. Ya, saya sudah tahu, tetapi detailnya yang belum tahu. Nah itulah. Karena pemberitaan ini panas di awal aja Bang. Di awal panas. Tapi proses jalannya sidang itu nggak ada yang ngasih tahu ini. Media sudah nggak ada lagi. Iya. Ya, jadi ini yang perlu kami tampilkan lagi. Yang kemarin mengatakan cabul, ini sudah ada buktinya. Ini sudah ada faktanya. Bicara soal keputusan hakim besok itu kita serahkan kepada Allah. Yang pasti kita tetap berjuang, Bang. Mudah-mudahan ini insya Allah Kiai Fahim bisa diputus bebas karena menurut fakta persidangan tidak ada korban. Dan tidak boleh seseorang dihukum dengan tuntutan pidana sementara tidak ada korban. Begitu Bang, terima kasih. Ya, saudara sekalian ya, memang seseorang tidak boleh dipidana kalau dia tidak melakukan tindak pidana. Nah, mudah-mudahan ini memberikan informasi yang baik kepada majelis hakim. Kita paham majelis hakim sudah melihat fakta-fakta persidangannya dan juga kita berharap bahwa mereka memutuskan tetap berdasarkan kebenaran, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Beh sudah menjadi tamu di RH Channel dan mudah-mudahan ini sekali lagi membuka informasi yang sebaik-baiknya dan sesungguhnya. Tentu RH Channel tidak mencari pembenaran, yang kita cari adalah kebenaran. Begitu saja Beh ya? Ya Bang, terima kasih banyak. Saya mengucapkan mudah-mudahan ini diputus secara baik, bisa dibebaskan mereka yang tidak bersalah, dan kepada mereka-mereka yang dianggap korban bisa hidup secara layak, ya, jauh dari intimidasi atau perasaan tertekan secara sosial. Itu saja, Ben. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas, Ben. Keren cadas. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia itu kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.